Hari ini saya akan tunjukkan 10 topik atau niche untuk channel YouTube yang sangat berpotensi dalam mendapatkan jutaan view tanpa harus berbicara. Jadi buat kalian yang pengen jadi YouTuber tapi nggak pede untuk ngomong di depan kamera atau nggak bisa melakukan voice over, kalian bisa pilih salah satu niche yang akan saya bahas di video ini. Karena tidak mengharuskan kalian untuk berbicara, ini berarti kalian bisa membuat video tanpa ada batasan bahasa. Artinya, channel kalian pun bisa go internasional. Kalau sebuah channel bisa menjangkau banyak penonton dari dalam negeri dan juga luar negeri, berarti potensi view-nya bisa lebih tinggi dan cuannya juga bisa lebih besar. Kalian mungkin bertanya apakah channel yang tidak berbicara bisa dimonetisasi AdSense? Jawabannya bisa, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jangan bikin video kompilasi. Kedua, jangan mengambil dan menggunakan video orang lain. Lalu videonya itu harus memiliki value, baik itu naratif, nilai edukasi, atau hiburan. Dan konten yang kalian buat tidak boleh melanggar aturan-aturan di YouTube, terutama pedoman komunitas dan kebijakan AdSense. Soal aturan-aturan tersebut nanti akan saya bahas lebih lanjut. Satu hal yang penting untuk kalian ketahui bahwa monetisasi sebuah channel YouTube itu tidak terbatas hanya AdSense saja. Satu channel itu bisa dimonet oleh beberapa sumber sekaligus termasuk dari luar YouTube. Jadi channel kalian bisa memiliki 3 atau 4 sumber pemasukan dan saya akan buat video terpisah khusus membahas strategi monetisasi. Apa yang akan saya bahas sekarang adalah topik-topik atau niche channelnya dan tips dalam membuat videonya, serta tips and trick dalam mengembangkan channelnya. Untuk niche channel yang pertama adalah haircut. Nah contohnya seperti ini, jadi videonya itu cuma orang lagi dicukur. Nah yang paling penting adalah audionya, karena channel haircut seperti ini termasuk dalam kategori ASMR. Jadi suara-suara seperti mesin cukur, gunting, dan lain-lain itu harus terekam. Nah contohnya seperti ini. Video ini view-nya 128.000, padahal subscribernya baru 29.000. Sedangkan kalau yang ini view-nya 20 juta padahal cuma cukur bohong-bohongan di depan mikrofon. Subscribernya memang 1,4 juta, tapi view-nya ini jauh lebih banyak daripada jumlah subscribernya. Nah yang ini juga view-nya 5 jutaan, padahal cuma cukur bohong-bohongan di depan kamera. Ada juga yang lebih kreatif seperti ini, jadi selain ASMR, videonya sekaligus juga menjadi tutorial. Niche channel selanjutnya adalah massage atau pijat. Contoh kontennya seperti ini, view dari video ini 13 juta dan subscribernya sudah mencapai 1,54 juta. Dan ini contoh video lainnya, view-nya baru 800.000 karena channel ini masih baru. Ada juga channel Indonesia yang subscribernya baru 9.000 tapi bisa mencapai 500.000 view. Jadi channel massage ini pada dasarnya mirip dengan channel haircut sebelumnya. Bahkan ada channel yang kontennya digabungin, yaitu haircut dan juga massage. Untuk bikin channel seperti ini atau seperti sebelumnya, kalian perlu bantuan orang lain. Kalau misalkan kalian bisa nyukur atau bisa pijat, kalian bisa cukur teman kalian atau pijat teman kalian, dan bisa juga gantian. Kalau untuk channel ini sih saya lihat orang yang dipijatnya sama, jadi dia datang ke beberapa tempat dan merekam videonya. Ada juga channel Indonesia lainnya yang melakukan hal yang sama, yaitu pijat, dan ini juga pemilik channelnya datang ke beberapa tempat pijat lalu merekam videonya. Mungkin kerjasama dulu dengan tukang pijatnya ya. Jadi bikin konten bisa sambil dipijat, enak banget nih guys. Dan sebetulnya bikin konten seperti ini juga nggak harus pijat keras-keras, karena yang penting itu adalah audionya dan viewer bisa mendengarkan dengan jelas. Ide channel yang ketiga adalah workout atau exercise. Di sini juga kita bisa bikin video tanpa harus bicara, jadi tinggal menemukan cara-cara yang benar dalam melakukan exercise seperti leg stretching atau untuk otot-otot lainnya. Jadi videonya itu cuma ditambahin keterangan dan diiringi dengan musik. Untuk musik yang digunakan, pastikan jangan menggunakan lagu-lagu yang berhak cipta, tapi bisa pakai musik-musik yang bebas hak cipta dari YouTube Audio Library. Atau kalian juga bisa pakai musik-musik bebas berhak cipta dari situs seperti Epidemic Sound. Musik-musik dari Epidemic Sound ini lebih bagus daripada YouTube Audio Library, cuma kalau Epidemic Sound ini tidak gratis. Dan ini contoh video lainnya untuk workout. Channel ini subscribernya lebih sedikit dari yang tadi, tapi view-nya bisa mencapai 100.000 walaupun subscribernya baru 20 ribuan. Video seperti ini bisa direkam dengan handphone yang dipasang di tripod. Di Shopee juga banyak tripod yang murah, nanti linknya saya akan pasang di deskripsi. Nah kalau channel ini lebih gila lagi, jadi yang olahraganya itu adalah animasi. Tapi subscribernya bisa mencapai 3 juta dan view-nya juga 4 jutaan. Niche yang selanjutnya adalah yoga. Nah ini konsepnya sama dengan workout, jadi cukup rekam video pakai tripod, lalu diiringi dengan musik.
Bahkan konten-konten yoga dan workout itu bisa disatukan dalam satu channel. Contohnya channel Madi Morrison ini menggabungkan yoga dan workout. Bisa kita lihat jumlah subscribernya mencapai 2,2 juta dan view dari video-videonya pun rata-rata besar. Bahkan ada yang mencapai sampai 45 juta view. Ide channel selanjutnya adalah woodworking. Jadi yang YouTube itu nggak cuma selebritis, nggak cuma di bidang hiburan, tapi juga buat orang-orang yang memiliki skill dalam woodworking atau kerajinan dan bahkan dalam pembangunan rumah. Di sini bisa kita lihat videonya itu dipercepat ya supaya nggak terlalu lama dan kita juga bisa dengar audionya. Ini contoh video lainnya dari woodworking. Videonya bisa mencapai 2 juta view dan channelnya bisa memiliki 100.000 subscriber. Nah, buat kalian yang punya skill woodworking, kalian bisa sekalian bikin video YouTube. Kalian nggak perlu bicara, cukup menunjukkan apa yang sedang kalian lakukan. Cuma pastikan videonya itu memiliki naratif. Jadi misalkan pembuatan meja ditunjukkan dari awal sampai selesai. Dan yang pasti jangan lupa rekam audionya. Di sini juga bisa kita dengar kalau audionya direkam ya. Dan saya juga menemukan channel Indonesia yang melakukan hal yang sama. Nama channelnya Mari Ciptakan dan saya lihat juga sudah lumayan berkembang. Di sini video-videonya banyak yang pakai judul bahasa Inggris. Jadi dengan menggunakan bahasa Inggris untuk title videonya, viewer yang datang pun tidak terbatas hanya dari Indonesia. Di sini ada videonya yang mencapai 400.000 dan bahkan ini ada yang 2 juta view. Coba kita lihat videonya. Nah, pada intinya mirip dengan yang tadi ya. Jadi shot-shotnya itu close dan suaranya direkam. Bahkan ada suara ayam ya. Dan sebetulnya tidak hanya kayu ya, tapi juga bisa kerajinan lain. Contohnya seperti papercraft. Ide channel selanjutnya adalah drawing ASMR. Ide channel seperti ini mungkin khusus untuk orang yang bisa menggambar saja, tapi kalau kalian kebetulan bisa menggambar, kalian bisa coba bikin channel seperti ini. Kalian gak perlu nunjukin wajah dan gak perlu bicara. Cukup rekam video kalian secara close up pada saat lagi menggambar, dan juga rekam audionya. Dan kalian pun juga bisa menggambar dengan pensil seperti yang ada di video ini. Ide selanjutnya adalah tutorial gardening dan juga bercocok tanam. Bisa kita dengar di sini audionya direkam, tapi orangnya tidak berbicara. Dan ada juga video yang membuat Zen Garden, dan ini view-nya bisa mencapai 1 juta, padahal subscribernya baru 40 ribuan. Kalau saya baca di sini, Zen Garden adalah jenis taman yang dikenal sebagai ciri khas dari gaya arsitektur Jepang. Ide channel selanjutnya adalah ASMR cooking. Nah, di sini bisa kita lihat videonya pun di-shot secara close dan juga audionya direkam sehingga viewer bisa mendengarkan. Jadi kalian nggak perlu bicara dan nggak perlu menampilkan wajah. Nah, ini adalah contoh yang lainnya. Jadi kalau di video ini selain audio memasaknya juga direkam, ditambah juga dengan iringan background musik. Nah, kalian juga bisa coba bikin resep-resep viral yang ada di TikTok. Contohnya channel ini punya 76.000 subscriber, tapi videonya mampu mendapatkan hampir 2 juta view. Nah, video-video seperti ini tuh ramai ditonton karena cukup menggiurkan buat yang nonton ya. Saya pun sekarang jadi pingin makan. Dan saya pun menemukan channel ini yaitu Vinastar Channel yang saya pikir tadinya dari luar negeri, ternyata channel dari Indonesia. Kalau kita lihat video-videonya, view-nya juga lumayan besar-besar ya, bahkan ada yang 9,2 juta view. Dan ini video bikin cakwe mencapai 2,9 juta view. Dan kalau kita lihat pun juga title-titlenya menggunakan bahasa Inggris. Jadi viewernya bisa datang dari luar negeri, sehingga potensi view-nya bisa lebih besar. Nah, dan ini videonya. Jadi di sini juga ditambahkan keterangan cukup dengan teks saja. Dan untuk video-videonya juga di-shot secara close up. Jadi video-videonya itu satisfying banget ya, dan benar-benar bikin saya pingin makan. Tapi konsepnya sama dengan channel yang tadi dari Indonesia. Nah, selain membuat resep sendiri, kalian pun bisa nge-shoot pedagang-pedagang di pasar atau kaki lima yang sedang memasak. Tapi tentunya kalian harus minta izin terlebih dahulu, jangan sampai kita mengganggu pedagang-pedagang tersebut. Nah, kalau kalian nggak bisa masak, kalian bisa coba ide channel selanjutnya yaitu ASMR mukbang. Jadi di sini kalian cukup makan aja makanan-makanan yang enak dan bikin videonya. Nah, di sini videonya di-shot secara close dan jangan lupa rekam audionya. Karena ASMR itu intinya adalah audio. Nah, di sini adalah contoh lainnya dari ASMR mukbang. Di sini dia lagi makan, nggak perlu bicara, cukup makan dan merekam audionya. Dan makanan yang dimakan kelihatannya enak banget ya guys. Dan untuk ide channel selanjutnya adalah ASMR. Tapi ASMR-nya tidak spesifik hanya untuk masak, atau mukbang, atau mungkin pijat, tapi bisa beragam aktivitas.
Contohnya video ini cuma garuk-garuk mic aja ya, tapi yang nonton 1,6 juta. Dan kalau saya melakukan pencarian ASMR di YouTube, di sini diberi skor 80 oleh vidIQ, berarti sangat banyak peminatnya. Di sini dikatakan estimasi search volumenya adalah 100 juta per bulan, dan kompetisinya juga tidak terlalu tinggi. Berarti permintaan untuk video ASMR ini cukup banyak ya guys. ASMR itu adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response. ASMR sering dijadikan ungkapan atau istilah dari sebuah sensasi spontan seseorang yang dipicu oleh suara tertentu. Seperti channel Donna ASMR ini juga membuat macam-macam video ASMR. Di sini ada tapping dan scratching benda-benda seperti smartphone, ada juga menggaruk-garuk mikrofon, bahkan di sini ada keyboard typing juga ya. Dan kalau kita lihat durasi-durasinya juga lumayan panjang. Ada yang 30 menit, 42 menit, ada yang cuma 14 menit, tapi rata-rata berada di atas 10 menit. Dan bahkan ini ada yang 1 jam. Untuk bikin video-videonya, kalian bisa mulai dengan kamera HP dulu kalau kalian belum punya kamera DSLR atau mirrorless. Dan kalau belum punya komputer, editingnya bisa di HP dulu dengan menggunakan aplikasi seperti KineMaster atau CapCut. Untuk nonton tutorial CapCut, nanti kalian bisa cek link videonya di deskripsi. Tapi untuk audionya, saya sangat menyarankan untuk membeli mikrofon eksternal, kecuali kalau kalian memilih untuk bikin channel senam atau yoga. Sedangkan untuk niche yang lain, audiensnya itu menginginkan audio yang bagus karena bisa dikatakan hampir semuanya berada pada kategori ASMR. Saya sarankan untuk menggunakan lavalier mic atau shotgun condenser mic. Kalian bisa mulai dengan mikrofon yang murah dulu, seperti lavalier mic ini yaitu merek Boya by M1 DM Dual. Bukan yang terbaik, tapi hasilnya lumayan. Cuma posisinya harus dekat. Contohnya untuk video pijat bisa dipasang di tangan dan diikat pakai handband. Mic Boya by M1 D1 ini memiliki dua lavalier mic, jadi bisa merekam secara stereo. Lavalier mic ini bersifat omnidirectional, artinya bisa menangkap suara dari semua arah. Jadi kalau merekam di tempat yang tidak terlalu sepi, suara dari arah manapun dan gelombang suaranya sampai ke sekitaran mic, maka bisa ikut rekam. Sedangkan untuk shotgun condenser mic umumnya bersifat unidirectional, jadi hanya akan menangkap suara dari satu arah. Kalau ada suara motor lewat atau tetangga teriak, suaranya tetap bisa terekam tapi nggak akan terlalu kencang, jadinya tidak terlalu mengganggu audio. Dan kalau pakai shotgun mic untuk ASMR, gunakan yang berjenis condenser super cardioid. Yang nggak terlalu mahal ada merek Boya by MM1 Plus, harganya 400 ribuan. Cuma jangan sampai salah beli, karena Boya by MM1 ini ada dua jenis, yaitu yang regular dan juga yang plus. Nah, kalian pastikan beli yang ada plusnya. Baik dengan menggunakan lavalier atau shotgun mic, kita bisa rekam audionya langsung pakai HP. Untuk di Android, kalian bisa menggunakan aplikasi perekam suara seperti Voice Recorder Pro. Dan pastikan audio channelnya di set ke stereo. Dan sample rate-nya pilih 44.100 Hz. Selain memperhatikan audionya, pelajari juga video-video dari channel-channel yang tadi saya tunjukkan. Kalau untuk shotnya itu rata-rata ambil close up shot dan gak banyak pergerakan kamera. Jadi kamera atau HP cukup dipasang di tripod. Dan karena jenisnya harus membuat viewer lebih tenang dan nyaman, jadi editingnya pun gak harus terlalu banyak pakai efek-efek. Dan saran saya agar kalian bisa meningkatkan kualitas video kalian, pelajari juga dasar dari kamera framing dan komposisi. Di YouTube banyak tutorialnya, dan di masa depan saya pun rencananya akan membuat tutorial penggunaan kamera. Nah, kalau untuk urusan menambah view dan mengembangkan channel, saya perlu ingatkan kalau di YouTube itu awalnya akan berjalan lambat. Kita perlu rajin bikin konten secara konsisten. Nggak akan langsung viral hanya dengan satu konten doang. Yang penting untuk diperhatikan adalah thumbnail dan title-nya. Thumbnailnya itu jarang pakai tulisan jadi terlihat lebih clean, tapi gambarnya itu estetik dan satisfying. Jadi meluangkan waktu untuk belajar kamera framing dan komposisi itu penting banget, bukan hanya untuk mendapatkan video yang estetik, tapi juga membantu dalam membuat thumbnail yang lebih menarik perhatian viewer. Dan juga pelajari cara menulis title yang lebih menarik. Saya menyarankan pakai bahasa Inggris untuk bisa menjangkau lebih banyak viewer. Kalian nggak perlu ngomong pakai bahasa Inggris, cukup title dan deskripsi videonya doang yang pakai bahasa Inggris. Supaya lebih mudah, kalian bisa pakai bantuan Google Translate dan pakai Grammarly supaya bahasa Inggrisnya lebih bagus. Contohnya kalau bikin video resep sandwich, daripada nulis title seperti ini, kita bisa pakai bahasa Inggris seperti ini. Tapi untuk lebih menarik perhatian viewer, akan lebih baik kalau titlenya tuh seperti ini. Sebuah video tentang resep sandwich bisa lebih mendapatkan view kalau thumbnail dan titlenya seperti yang ada di kanan dibandingkan dengan yang ada di kiri. Dan saya pun menyarankan untuk belajar aplikasi Adobe Lightroom supaya warna thumbnailnya bisa lebih bagus. Adobe Lightroom itu ada versi gratisnya dan tersedia baik di komputer dan juga di HP. Warna thumbnailnya bisa terlihat seperti ini kalau di enhance pakai Lightroom. Nah, untuk strategi pengembangan channel secara jangka panjang, kalian wajib tahu cara membaca dan mengerti analitik YouTube. Dan juga pastikan kalian mengerti tentang peraturan-peraturan di YouTube supaya bisa dimonetisasi.
Untuk tahu lebih lanjut, silahkan lanjutkan dengan menonton salah satu video yang ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.